Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup unik dan sering terabaikan, yaitu manfaat berpura-pura bodoh. Ya, kalian tidak salah dengar. Kadang, ada momen di mana berpura-pura bodoh bisa memberikan keuntungan tertentu. Tapi ingat, ini bukan tentang menjadi tidak jujur, melainkan tentang memahami kapan dan bagaimana menggunakan strategi sosial yang cerdas ini. Jadi, siap-siap untuk menyelami dunia strategi sosial yang menarik ini, dan mari kita mulai. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpura-pura bodoh. Istilah ini mungkin terdengar sedikit negatif pada awalnya, tapi percayalah, ini lebih dari sekadar tampak tidak tahu. Konsep berpura-pura bodoh sebenarnya bukanlah hal baru. Ini sudah ada sejak zaman dahulu, sering tersembunyi dalam pepatah dan filsafat kuno. Misalnya, ada pepatah yang mengatakan lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada berbicara dan menghapus semua keraguan. Tentu saja, ini bukan tentang menyerah pada ketidaktahuan, melainkan tentang strategi dalam memilih kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Di dunia modern, konsep ini bisa sangat berguna. Dalam lingkungan sosial atau profesional, seringkali kita berada dalam situasi di mana berbicara terlalu banyak atau terlalu cepat bisa membawa kita ke situasi yang tidak diinginkan. Disinilah kekuatan berpura-pura bodoh masuk. Ini tentang menjadi pendengar yang baik, mengamati, dan memahami situasi sebelum memberikan respons. Ini bukan hanya tentang menghindari menyampaikan pendapat, tetapi lebih pada mengambil waktu untuk mengumpulkan informasi, memahami konteks, dan kemudian merespons dengan bijaksana. Misalnya, dalam pertemuan kerja, terkadang orang cenderung ingin segera menunjukkan keahlian atau pengetahuan mereka. Tapi, dengan mengambil posisi berpura-pura bodoh, kita memberi kesempatan pada orang lain untuk berbagi pikiran dan ide mereka yang bisa memberikan perspektif baru yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Ini juga membantu kita untuk menghindari menyampaikan pendapat yang mungkin belum matang atau belum sepenuhnya terinformasi. Jadi, berpura-pura bodoh bukanlah tentang menolak pengetahuan atau keahlian yang kita miliki, melainkan tentang menggunakan kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus berbagi dan kapan harus mendengarkan. Ini tentang mengelola interaksi sosial dengan cara yang lebih strategis, memastikan kita memberikan respons terbaik dalam situasi apapun. Setelah memahami apa itu berpura-pura bodoh, mari kita bahas lebih lanjut tentang berbagai manfaat yang bisa kita peroleh dari strategi sosial ini. Manfaat-manfaat ini bisa sangat berguna baik dalam konteks profesional maupun kehidupan sehari-hari. Pertama, dengan berpura-pura bodoh, kita sebenarnya memberi diri kita kesempatan untuk mendengar dan mengamati lebih banyak. Di era di mana informasi berlimpah dan setiap orang ingin didengar, menjadi pendengar yang baik adalah keahlian yang sangat berharga. Ketika kita diam dan mendengarkan, kita bisa menyerap tidak hanya fakta-fakta yang disampaikan, tetapi juga nuansa, emosi, dan dinamika yang ada dalam percakapan. Ini bisa memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang situasi atau orang yang kita hadapi. Kedua, strategi ini membantu kita menghindari konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu. Dalam banyak situasi, terutama ketika berhadapan dengan topik yang sensitif atau kontroversial, menahan diri untuk tidak langsung merespons bisa menghindarkan kita dari argumen yang tidak produktif. Dengan berpura-pura bodoh, kita memberikan diri kita waktu untuk memproses informasi dan merespons dengan lebih bijak dan dipertimbangkan. Ketiga, dengan tidak segera menyatakan pendapat atau pengetahuan kita membuka diri untuk menerima perspektif yang berbeda. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran kita sendiri dan gagal melihat sudut pandang orang lain. Berpura-pura bodoh memungkinkan kita untuk melihat situasi dari berbagai sisi sebelum membuat kesimpulan atau keputusan. Terakhir, strategi ini bisa mengurangi tekanan dan ekspektasi yang diberikan orang lain kepada kita. Dalam lingkungan kerja, misalnya, terkadang dengan tidak selalu tampil sebagai ahli atau tahu segalanya, kita bisa menghindari menjadi target harapan yang terlalu tinggi.
Ini memungkinkan kita untuk bekerja dan berinteraksi dengan cara yang lebih rileks dan autentik, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Setiap poin ini menunjukkan bahwa berpura-pura bodoh bukanlah tentang menolak pengetahuan atau keterampilan yang kita miliki. Sebaliknya, ini adalah tentang menggunakan kecerdasan emosional untuk menavigasi interaksi sosial dan profesional kita dengan lebih efektif. Strategi ini menuntut kita untuk lebih sadar dan bijaksana dalam berkomunikasi, sesuatu yang sangat berharga di dunia yang terus berubah dan penuh dengan informasi. Setelah memahami berbagai manfaat dari berpura-pura bodoh, mari kita bahas tentang kapan dan bagaimana menerapkan strategi ini dalam kehidupan sehari-hari dan profesional kita. Pertama, mari kita fokus pada kapan. Strategi ini paling efektif di situasi yang memerlukan diplomasi, ketika menangani informasi yang sensitif, atau saat kita masih mencoba memahami dinamika sebuah kelompok. Ini juga sangat berguna dalam situasi negosiasi, saat kita ingin lawan bicara mengungkapkan lebih banyak informasi sebelum kita menyatakan posisi kita. Sekarang, bagaimana kita menggunakannya? Ini membutuhkan kepekaan dan kesadaran situasional. Yang pertama dan paling penting adalah menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan konteks umum. Selanjutnya adalah mengamati tanpa langsung menilai atau mengambil kesimpulan. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang situasi atau masalah. Biarkan orang lain berbicara, dan gunakan waktu itu untuk benar-benar memahami apa yang sedang dibahas. Penting juga untuk menjaga sikap rendah hati. Ini tidak berarti menurunkan diri kita, tetapi lebih pada tidak terburu-buru untuk menampilkan keahlian atau pengetahuan kita. Sikap ini membantu dalam membangun hubungan, terutama ketika kita berada dalam posisi belajar atau kolaborasi. Terakhir, penting untuk membedakan antara menahan diri dari berkomentar dan menyembunyikan kebenaran. Strategi ini tidak tentang menipu atau bersikap tidak jujur, melainkan tentang memilih momen yang tepat untuk berbicara atau bertindak. Sangat penting juga untuk mengetahui kapan tidak menggunakan strategi ini. Dalam situasi yang memerlukan transparansi total, seperti dalam diskusi etis atau ketika kejujuran mutlak diperlukan, lebih baik untuk bersikap terbuka dan jujur. Menggunakan berpura-pura bodoh dalam situasi ini bisa berakibat negatif dan merusak kepercayaan. Menggunakan strategi berpura-pura bodoh membutuhkan keseimbangan dan kebijaksanaan. Ini bukan tentang menghindari tanggung jawab atau menolak untuk berbagi pengetahuan, melainkan tentang memilih momen yang tepat untuk mendengarkan, belajar, dan kemudian berkontribusi. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan informasi ini, kemampuan untuk tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam bisa menjadi aset yang sangat berharga. Setelah mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan strategi berpura-pura bodoh, sekarang kita akan melihat beberapa contoh nyata dan studi kasus untuk memahami penerapannya dalam situasi kehidupan nyata. Pertama, mari kita lihat ke belakang dalam sejarah. Salah satu contoh paling terkenal adalah tokoh strategi militer dari Tiongkok kuno, Zhuge Liang. Dia sering menggunakan taktik ini untuk mengelabui lawannya dan memenangkan pertempuran dengan strategi yang cerdik. Dalam konteks modern, kita bisa melihat figur-figur bisnis atau politik yang seringkali tampak tidak tahu di muka umum untuk menjaga strategi atau rencana mereka tetap aman. Dalam bisnis, contoh nyata bisa dilihat dalam negosiasi. Seorang eksekutif yang berpengalaman mungkin sengaja membiarkan tim lawan bicara mengungkapkan detail lebih dulu, memberikan dirinya keuntungan taktis. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan tawaran atau strategi mereka berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam lingkungan kerja, strategi ini sering digunakan oleh pemimpin atau manajer. Mereka mungkin sengaja memberikan ruang bagi anggota tim untuk mengeksplorasi ide dan menyelesaikan masalah tanpa intervensi langsung, mendorong inovasi dan kemandirian. Penting untuk diingat bahwa dalam semua kasus ini, konteks dan etika sangat penting. Menggunakan strategi ini
tidak berarti mengorbankan kejujuran atau integritas. Sebaliknya, ini tentang memilih dengan bijak kapan harus berbagi pengetahuan dan kapan lebih baik untuk mendengarkan dan mengamati. Dengan melihat contoh-contoh ini, kita bisa melihat bahwa berpura-pura bodoh seringkali bukan tentang ketidaktahuan, tetapi tentang pengendalian diri, kesabaran, dan strategi. Ini adalah keterampilan yang, bila digunakan dengan benar, bisa membawa manfaat besar baik dalam situasi profesional maupun pribadi. Itulah pembahasan kita tentang manfaat ketika kamu berpura-pura bodoh. Melalui perjalanan topik ini, kita telah melihat bahwa konsep ini tidak hanya tentang ketidaktahuan, tetapi lebih tentang strategi sosial yang bijak dan terukur. Ingat, ini bukan tentang menipu atau bersikap tidak jujur, tetapi tentang memilih momen yang tepat untuk mendengarkan, mengamati, dan berpartisipasi. Dengan menjadi pendengar yang baik dan mengamati situasi sebelum bertindak, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam, menghindari konflik yang tidak perlu, dan pada akhirnya membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana. Tapi, seperti yang kita bahas, penting untuk menggunakan strategi ini dengan etika dan integritas, mengingat konteks dan situasi di mana kita berada. Saya berharap diskusi ini memberi Anda perspektif baru tentang bagaimana berpura-pura bodoh bisa menjadi alat yang ampuh dalam komunikasi dan interaksi sosial. Jangan lupa untuk membagikan pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Apakah Anda pernah menggunakan strategi ini? Bagaimana hasilnya? Terima kasih telah menonton. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, tolong berikan like dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.